Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan dan Pertanahan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Tentunya senang sekali kami kembali hadir menyapa Sobat semua dalam Rabu Podcast bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk Semua. Bersama saya Tiani Stilia. Sobat, pada hari ini kita akan membahas tema podcast kita yang berjudul Adiwiyata. Nah, seperti biasa pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan juga berkompeten di bidangnya. Ini sudah ada Ibu Della Agusnaini, Sarjana Hukum selaku Kasih Perundang-undangan dan Peran serta Masyarakat. Halo Ibu, apa kabarnya? Halo. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali pada hari ini Ibu ya. Baik Ibu, kembali lagi kita pada hari ini di Rabu Podcast membahas tema mengenai tentang Adiwiyata. Nah, sepertinya Sobat di rumah ini ada yang belum tahu Adiwiyata itu apa Ibu, boleh dijelaskan kepada Sobat yang ada di rumah? Boleh, terima kasih Mbak. Adiwiyata itu merupakan salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang mana program Adiwiyata ini merupakan program untuk mencari cikal bakal atau lahirnya duta-duta atau generasi-generasi yang nantinya ikut berperan aktif di dalam pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan hidup. Baik, untuk tujuan sendiri Adiwiyata itu apa Bu? Tujuan Adiwiyata itu untuk memberikan pembelajaran, penyadaran, serta kita untuk meningkatkan kesadaran dari warga sekolah akan pentingnya perilaku ramah lingkungan atau PRLH, Mbak. Oke, baik. Untuk manfaatnya sendiri Adiwiyata itu untuk sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Selatan ini? Kalau manfaatnya banyak, karena Adiwiyata itu sendiri itu di dalam penilaiannya itu tidak semua sekolah bisa menjadi sekolah Adiwiyata, karena di dalam tingkatannya itu ada penilaian Adiwiyata itu ada dari penilaian Adiwiyata tingkat kota, kabupaten kota, kemudian tingkat provinsi, kemudian nasional, kemudian tingkat mandiri, dan terakhir tingkat Eko-ASEAN. Nah, manfaatnya itu besar sekali karena di dalam penilaian Adiwiyata itu ada tersendiri ada 6 standar kegiatan, yang mana 6 standar kegiatan ini nanti dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran yang ada di sekolah, yang semuanya harus diterapkan di sekolah oleh semua warga sekolah, sehingga nanti hasil dari pembelajaran itu akan lahir atau tumbuh kesadaran dari warga sekolah untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan. Oke, baik. Tadi seperti yang Ibu katakan bahwasannya itu tidak semua sekolah yang ada di Sumatera Selatan ini termasuk sekolah Adiwiyata. Betul. Nah, kriteria seperti apakah suatu sekolah itu yang disebut sebagai sekolah Adiwiyata? Ya. Sekolah itu bisa disebut menjadi sekolah Adiwiyata apabila sekolah itu telah berhasil melaksanakan gerakan peduli budaya lingkungan hidup di sekolah. Apa saja gerakan peduli budaya lingkungan hidup di sekolah itu? Ada 6 komponen. Itu salah satunya pembiasaan, kebersihan dan fungsi sanitasi. Kemudian ada lagi penanaman dan pemeliharaan tanaman. Kemudian ada pengolahan sampah melalui 3R. Kemudian ada konservasi air, konservasi energi, dan inovasi, Mbak. Oke, baik. Berarti sudah ada beberapa memang sekolah yang di Sumatera Selatan ini merupakan sekolah Adiwiyata ya? Ada, betul. Tetapi untuk seluruh sekolah ini apakah sudah mengikuti program Adiwiyata ini sendiri, Bu? Kalau untuk Sumatera Selatan itu belum seluruh sekolah kami akui, karena untuk mengikuti Adiwiyata ini memang agak berat tantangannya, Mbak, karena tidak semua sekolah itu yang karena kita mau merubah karakter nih, merubah karakter yang tadinya tidak ada pembiasaan terhadap gerakan peduli budaya lingkungan hidup, kita menjadi karakter yang ramah lingkungan yang melaksanakan gerakan peduli budaya lingkungan hidup itu. Jadi untuk merubah karakter itu tidak semata-mata mereka harus ikut. Kalaupun mereka ikut, nanti kita seleksi dan akan banyak rintangan-rintangannya, karena untuk menjadi sekolah Adiwiyata itu
gampang-gampang sulit, Iya. Mbak, seperti itu. Bukan hanya programnya saja ya Bu ya, Iya. termasuk siswa-siswinya juga harus menerapkan Betul, ya. betul. Semua warga sekolah. Iya, betul Semua warga sekali. sekolah. Untuk di Sumatera Selatan sendiri Bu, ada berapa kira-kira Ibu sekolah adiwiyata? Kalau dari kita mulai melaksanakan penilaian adiwiyata itu mulai dari tahun 2013. Kalau data yang kami punya ini total keseluruhannya dari SD itu ada 56 sekolah untuk sekolah adiwiyata dan nasional dan mandiri. Itu mulai tahun dari 2013 sampai 2023. Kemudian untuk SMA itu ada 51 sekolah, SMP untuk 51 sekolah, SMA 42 sekolah, SLB 1 sekolah, Mbak. Nah, untuk tahun 2003 ini alhamdulillah yang lolos untuk tingkat nasional dan mandiri ada 12 sekolah dari 19 sekolah yang kita usulkan. Dan dari 19 sekolah yang kita usulkan itu kemarin itu sebenarnya yang kita verifikasi untuk kita usulkan itu ada 35 sekolah. Jadi dari 35 sekolah yang mengusulkan ke kita verifikasi, muncullah 19 sekolah yang kita usulkan ke pusat. Namun dari pusat itu diverifikasi lagi oleh tim pusat, itu hanya 12 sekolah ya. Lolos. Itu memang yang ikut sekolah adiwiyata itu memang dari pemerintahnya yang menunjuk langsung Ibu, atau memang dari sekolahnya yang ingin mengajukan? Dari sekolah. Oh, dari sekolah. Karena adiwiyata ini merupakan kesadaran warga sekolah. Jadi harus dari sekolahnya yang mengusulkan. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada apa namanya itu dipaksakan lah itu kan dari pemerintah atau tidak. Jadi kami selaku tim penilai adiwiyata provinsi setiap kami sosialisasi bahwa sekolah-sekolah yang apabila ingin mengikuti penilaian adiwiyata itu harus melalui dengan kesadaran mereka sendiri. Karena beda, Mbak, karena melalui kesadaran mereka sendiri dengan mereka ikut ditunjuk, karena keterpaksaan itu akan beda. Kalau mereka melaksanakan atau mengikuti penilaian itu atas dasar kesadaran mereka sendiri, otomatis mereka sudah siap di sekolah. Mereka benar-benar sudah melaksanakan gerakan peduli budaya lingkungan hidup di sekolah. Seperti itu. Berarti Ibu itu adalah kesadaran dari sekolahnya masing-masing. Mereka sudah menyiapkan. Adakah beberapa sekolah memang yang sudah menyiapkan, tetapi ketika diseleksi tidak memasuki kriteria, Bu? Ada ya. Seperti apa itu, Bu, kira-kira? Jadi ada sekolah yang kadang terus terang salah mempersepsikan adiwiyata itu seperti apa. Ada kebanyakan sekolah itu menganggap sekolah adiwiyata itu yang penting sekolahnya hijau, yang penting sekolahnya ada kotak sampah nih. Kemudian yang penting sekolahnya ini, Bu, kami ada tanaman begini, ada greenhouse lah, ada tempat pengomposan dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Sekolah adiwiyata itu memang saya katakan tadi ada 6 komponen. 6 komponen itu ada pembiasaan, kemudian fungsi sanitasi dan drainase. Pembiasaan maksudnya itu mereka melaksanakan kegiatan gerakan peduli budaya lingkungan hidup itu setiap hari dibiasakan sehingga dari pembiasaan ini menjadi suatu kebudayaan di sekolah itu. Kemudian ada juga kebersihan mereka selalu mengutamakan kebersihan di atas segala-galanya, baik itu fungsi sanitasinya maupun drainasenya. Kemudian ada lagi yang kedua adalah penanaman dan pemeliharaan tanaman. Itu mereka sudah membiasakan untuk menanam tanaman di sekolah, kemudian memelihara tanaman tersebut sehingga tanaman yang ada di sekolah itu semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak, sehingga terciptalah lingkungan yang hijau di sekolah. Kemudian yang ketiga itu adalah pengolahan sampah melalui 3R. Nah, selain melalui 3R ada juga itu namanya pembiasaan memilah dan mengumpulkan sampah pada tempatnya, kemudian memilah dan mengolah sampah melalui 3R. Nah, ini semua harus dilaksanakan di sekolah. Itu juga telah kemudian ada kegiatan konservasi energi, penghematan energi mulai dari
mereka menata perlengkapan alat listrik atau misalkan tidak boros ya Bu ya. Betul. Jadi penggunaan kalau bisa bisa menggunakan cahaya matahari, kenapa harus menggunakan listrik seperti itu. Kemudian konservasi air juga sama seperti energi, dan terakhir inovasi. Dari setiap kegiatan gerakan dari 1 sampai 5 tadi nanti akan mereka berinovasi. Sehingga tumbuh kreativitas dari sekolah itu untuk menginovasi dalam mendukung gerakan peduli budaya lingkungan hidup sekolah. Nah, 6 komponen ini, Mbak, itu harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran. Jadi makanya ada sekolah yang kadang dia sudah siap di sekolah, dia sudah merasa siap, tetapi pada waktu penilaian adiwiyata mereka tidak lolos. Kenapa? Karena pada waktu kita cek itu mereka belum diintegrasikan ke dalam kurikulum. Jadi melaksanakan gerakan itu hanya pada saat hari Jumat Sabtu saja. Nah, padahal yang kita inginkan di dalam penilaian adiwiyata ini bahwa gerakan PBLHS yang 6 komponen tadi itu mereka integrasikan ke dalam kurikulum yang masuk ke dalam dokumen 1 KTSP dan RPP sekolah, sehingga setiap pembelajaran, setiap ekstrakurikuler, setiap muatan lokal yang dilakukan sekolah itu memuat ke 6 komponen ini. Bisa sinkron ya Bu? Bisa sinkron. Jadi semuanya disinkronkan. Jadi dimasukkan semua mata pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau di SD, kalau di SMP 1, SMP dan SMA 1, dan kelas sampai kelas 3. Semuanya harus melaksanakan gerakan situ. Sehingga kalau sama-sama melaksanakan gerakan itu dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau SD, kemudian 1 sampai kelas 3 SMP dan SMA, insya Allah kalau mereka melaksanakan itu akan menjadi pembiasaan terhadap siswa-siswa itu sendiri. Nah, seperti itu Sobat. Jadi kalau misalkan sekolahnya yang belum adiwiyata dan ingin adiwiyata seperti sekolah-sekolah yang memang statusnya sudah adiwiyata, silakan untuk melengkapi syarat yang sudah Ibu Della sebutkan ya Bu ya. Baik Sobat, kita akan kembali sesaat lagi setelah pariwara berikut. Baik Ibu, berbicara tentang penghargaan adiwiyata tadi ya Bu ya, kalau di Sumatera Selatan sendiri belum ada yang tingkat ASEAN tadi ya belum Bu ya, ada. Berarti tingkat nasional sudah ada dong Bu? Sudah banyak kalau tingkat nasional. Banyak ya? Iya. Kira-kira di sekolah daerah mana Bu yang mendapatkan tingkat nasional adiwiyata? Kalau di tahun 2023 ini itu ada 7 kabupaten, dari Prabu Muli, kemudian dari Palembang ada, kemudian dari Muara Enim, kemudian ada dari kemarin itu ada 7 kabupaten kota, ada Palembang, Muara Enim, Oku Timur, Oku dan Oku Timur. Jadi Palembang, Muara Enim, Prabu Muli, Oku dan Oku Timur, ada 5 kabupaten kota. Oke, penghargaannya sendiri yang didapatkan itu seperti apa Bu? Dan yang memberikan itu ataukah memang dari pemerintah provinsi atau memang sudah dari kementerian? Kalau tingkat nasional dan mandiri itu sudah tingkat kementerian. Jadi yang menilai pun tingkat kementerian. Jadi kita mengusulkan. Jadi sebelum kita usulkan ke kementerian untuk diikutkan menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional atau mandiri, kita ada verifikasi penilaian akhir, itu namanya itu Mbak Tia. Itulah kenapa tadi saya bilang ada 35 sekolah yang mengusulkan ke kita untuk ikut ke nasional dan mandiri. Setelah kita adakan penilaian atau verifikasi penilaian akhir, itu hanya 19 sekolah yang kita usulkan ke tingkat nasional dan mandiri. Nah, 19 ini yang lolos setelah dinilai oleh tim penilai pusat itu hanya 14 sekolah. 3 sekolah mandiri dan 11 sekolah nasional. Oke. Perbedaan dari mandiri dan nasional itu seperti apa Bu? Ya, kalau perbedaannya, kalau tingkat nasional itu dia maksimal harus mencapai nilai 90. Jadi 90 dari 100 penilaian yang dinilai 29 kriteria itu. Kalau mandiri itu dia maksimal 95 plus sudah membina minimal 2 sekolah binaan. Jadi prasyarat untuk ke mandiri itu selain dia mencukupi nilai 95, dia juga harus ada persyaratan melengkapi telah membina minimal 2 sekolah, yang mana 2 sekolah yang dibinanya itu sudah
dari tadinya belum adiwiyata menjadi sekolah adiwiyata. Seperti itu ya Bu Iya. ya. Sudah ada juga beberapa sekolah di Sumatera Selatan sobat yang mendapatkan tingkat nasional dan juga mandiri yang patut dicontoh ya Bu ya. Betul. Baik, kira-kira Ibu apa nih harapannya kepada sekolah-sekolah dengan adanya program adiwiyata ini sendiri Bu? Kalau harapan seperti yang saya sering katakan pada saat kami sosialisasi ke sekolah-sekolah atau ke kabupaten kota, kami mengharapkan agar semua sekolah, baik itu tingkat SD, SMP, SMA, SMK ataupun sederajat, itu bisa mengikuti penilaian adiwiyata. Karena efek dari penilaian adiwiyata ini itu bukan hanya sangat bagus sekali Mbak Tia. Memang tidak bisa langsung kita lihat setahun atau 2 tahun ini, tapi efeknya untuk ke depan. Kedepannya apabila semua sekolah yang ada di Sumatera Selatan itu telah mengikuti penilaian adiwiyata, itu bisa kita bayangkan generasi-generasi apa yang akan generasi-generasi yang bagaimana yang akan dilahirkan oleh sekolah itu. Kita perumpamaan Mbak Tia, kita bayangkan kalau dia dari SD telah melaksanakan gerakan peduli budaya lingkungan hidup di sekolah, telah ada pembiasaan kebersihan di situ, telah ada pembiasaan konservasi air, konservasi energi. Mereka sudah tahu itu untuk menghemat air, menghemat energi. Kemudian sudah ada kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman. Mereka begitu sayang dengan tanaman. Mereka tidak akan mudah memetik bunga seenaknya. Kemudian mereka sudah sadar akan kebersihan. Semua mereka akan melaksanakan kebersihan, sehingga pada waktu mereka melihat ada orang membuang sampah sembarangan Mbak Tia, mereka akan dengan sadar sendiri, mereka yang akan mempraktekkan atau mencontohkan. Misalkan om-om, misalkan bapak-bapak membuang puntung rokok di jalan, nanti si siswa ini tadi yang mempraktekkan, maaf om, kita ambil puntung rokoknya, kita buang ke tempat sampah ya. Sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Jadi kalau dari SD mereka sudah terbiasa melaksanakan gerakan PBLHS, kemudian SMP mereka terbiasa, SMA atau SMK mereka terbiasa. Bayangkan ketika mereka menjadi orang-orang yang seperti menjadi guru, menjadi pejabat, menjadi orang tua, bagaimana karakter mereka nantinya. Dengan lingkungan saja mereka peduli, apalagi dengan manusia seperti itu. Betul. Itu Mbak Tia. Harus disadari mulai dari sekarang ya Bu ya. Mulai dari lingkungan sendiri. Betul sekali. Lewat sekolah adiwiyata. Betul. Mungkin ajakannya Ibu untuk seluruh sekolah yang ada di Sumatera Selatan ini. Kalau untuk sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, semua baik itu tingkatan SD, SMP, SMA, sederajat, ayo mari kita memulai untuk kita menjaga lingkungan, untuk kita memulai melahirkan generasi-generasi yang cinta terhadap lingkungan melalui gerakan peduli dan budaya lingkungan hidup di sekolah, yang semuanya itu ada pada penilaian adiwiyata. Ayo semuanya ikut penilaian adiwiyata, biar semua sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini menjadi sekolah-sekolah yang terbaik, sekolah unggulan, sekolah favorit yang melahirkan generasi-generasi yang nantinya ikut berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Iya, ini untuk sobat semua, adik-adik dan teman-teman sobat DLHP yang sedang menonton tentunya Bu ya. Tadi kita sudah banyak membahas tentang adiwiyata itu seperti apa, dan kalaupun sekolahnya belum memasuki kriteria, boleh nanti diajukan, karena kita tadi juga sudah membahas syarat-syarat juga ya Bu ya. Ada 6 komponen yang bisa dinilai oleh pemerintah. Itu bukan syarat Mbak. Jadi kriteria. Itu ada standar penilaian. Kalau syarat-syaratnya sendiri sebenarnya untuk mengikuti penilaian adiwiyata untuk tingkat kabupaten kota, syaratnya yang paling utama sekolah melaksanakan selama 12 bulan dulu melaksanakan gerakan PBLHS. Jadi sebelum mengusulkan adiwiyata ke tingkat kabupaten, itu sekolah melaksanakan selama 12 bulan gerakan peduli budaya lingkungan hidup sekolah. Kalau dia sudah melaksanakan 12 bulan gerakan PBLHS itu, gerakan peduli budaya lingkungan hidup sekolah itu, baru dia bisa mengusulkan untuk penilaian tingkat kabupaten kota. Nah nanti setelah dia berpredikat sekolah adiwiyata tingkat kabupaten kota, kemudian
untuk mengikuti penilaian adiwiyata tingkat provinsi harus melaksanakan 12 bulan dulu lagi. 12 bulan dulu gerakan, kemudian baru boleh ikut penilaian adiwiyata ke tingkat provinsi. Begitupun nasional dan mandiri. Betul sekali. Tidak ada kata terlambat dimulai dari sekarang. Betul. Kalau mau sekolahnya jadi adiwiyata silakan ikuti program yang Ibu Della tadi sebutkan ya Bu ya. Semoga sekolah di seluruh Sumatera Selatan ini dapat menjadi sekolah adiwiyata, tidak hanya mendapatkan penghargaan di tingkat mandiri ataupun juga nasional, tetapi juga di ASEAN nanti ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Ibu Della atas sharing dan ilmunya pada hari ini membahas tentang tema adiwiyata. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Bu ya. Dan juga terima kasih untuk seluruh sobat yang ada di rumah yang sudah menyaksikan podcast pada hari ini di Rabu Podcast bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Sumsel maju untuk semua. Akhir kata kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.